Kadang kita lahir di rumah yang penuh harapan. Bukan cuma soal masa depan, tapi juga soal siapa kita harus jadi. Mereka ingin kita berpikir seperti mereka, percaya seperti mereka, dan hidup seperti yang mereka anggap benar. Tapi bagaimana kalau kita tidak mampu? Bukan karena tidak sayang, tapi karena jiwa kita ingin berjalan ke arah lain. Dan itu bukan hal yang mudah dijelaskan, karena seringkali cinta datang bersama ekspektasi yang berat. Di banyak budaya Asia, keluarga adalah segalanya. Tapi kadang, keluarga juga menjadi tempat pertama di mana kita kehilangan diri sendiri. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka mencintai dengan cara yang mereka tahu, cara lama. Di zaman mereka, menikah muda itu biasa. Punya rumah, punya anak, semua itu tanda kesuksesan. Tapi, kita hidup di dunia yang berbeda. Harga rumah melonjak, pekerjaan tak stabil, dan tekanan hidup semakin berat. Dulu, hidup diukur dari rumah yang berdiri, anak yang lahir, dan status di masyarakat. Sekarang, kami mengukur hidup dari ketenangan jiwa, kesehatan mental, dan bisa tidur tanpa kecemasan. Tapi celakanya, kami tetap diminta memenuhi dua dunia sekaligus. Satu dunia yang menuntut kami menjaga nama baik keluarga, dan satu dunia lagi yang menuntut kami tetap waras untuk bisa bertahan hidup. Di tengah-tengahnya, kami mencoba mencari diri sendiri. Tapi seringkali itu terasa seperti hal yang egois. Ketika kami jujur tentang realita ini, seringkali dianggap membangkang. Jangan banyak alasan, kata mereka. Padahal ini bukan pembenaran. Ini adalah kenyataan. Kami tidak sedang melawan. Kami sedang bertahan. Bertahan untuk tetap jujur pada diri sendiri di tengah tekanan agar selalu terlihat baik-baik saja. Aku bukan minta dibenarkan. Aku cuma ingin didengar. Bukan agar kamu setuju, tapi agar kamu tahu aku pun punya dunia yang perlu dihormati. Di depan keluarga, kami cerita soal kerja, pencapaian, dan rencana masa depan. Tapi di dalam hati, kami mulai bertanya, apakah membahagiakan mereka harus berarti kehilangan diri sendiri? Apakah menjadi anak yang mereka harapkan berarti aku harus mengubur apa yang sebenarnya aku rasakan? Kalau aku terus pura-pura bahagia, apa mereka mencintaiku atau mencintai versiku yang palsu? Dan di balik semua itu, ada satu beban yang tak pernah kami ucapkan, tuntutan untuk menjaga marwah keluarga, untuk jadi anak yang tak pernah mencoreng nama baik, yang harus selalu terlihat berhasil, waras, dan berbakti di depan semua orang, bahkan ketika hatinya sendiri runtuh dalam diam. Menjadi diri sendiri itu mahal. Kadang artinya kehilangan pujian, kehilangan validasi, bahkan cinta yang dulu menghangatkan. Tapi, jika itu harga untuk tetap jujur, mungkin itu harga yang layak dibayar. Kadang aku iri pada mereka yang bisa hidup sesuai harapan keluarga. Tapi lebih sering, aku takut karena aku tidak tahu apakah aku bisa bangga pada hidupku sendiri jika terus menjadi orang lain. Dan aku cuma ingin bertanya, haruskah aku hilang dulu untuk membuat mereka bangga? Kalau iya, lalu siapa yang akan mencintai aku yang sebenarnya? Kita tahu mereka sayang. Tapi terkadang cinta yang tidak mau mendengar bisa terasa seperti belenggu yang membungkam suara hati. Dan mungkin kita juga perlu mengerti bahwa orang tua kita pun tumbuh dalam tekanan yang mereka sendiri tak pernah bisa lawan. Mereka dibesarkan dalam budaya di mana patuh dianggap cinta, di mana perubahan dianggap ancaman, dan diam seringkali lebih aman daripada jujur. Maka wajar jika mereka tak langsung paham. Wajar jika mereka bertahan dengan cara lama. Karena bagi mereka, cara itulah yang dulu menyelamatkan hidup mereka. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Coba mulai dengan satu hal, bicaralah tanpa niat untuk menang. Dengarkan tanpa niat untuk membantah. Kadang perubahan tak datang dari perdebatan, tapi dari keberanian untuk tetap hadir, meski tak selalu disambut hangat.
Tunjukkan bahwa perbedaan bukan ancaman, bahwa cinta tak harus seragam, dan bahwa kita masih anak mereka, meskipun jalan kita tidak sama. Ini bukan tentang membenci keluarga, bukan juga tentang membuang nilai-nilai lama, tapi tentang mencari ruang agar dua dunia bisa bertemu tanpa saling menghancurkan. Karena pada akhirnya, anak bukan warisan untuk dibentuk sesuka hati. Anak adalah manusia yang butuh tumbuh, butuh gagal, butuh jadi dirinya sendiri. Untuk kamu yang sedang bergelut antara cinta dan jati diri, percaya, kamu tidak sendiri. Terus bertahan, terus jujur. Karena jati diri yang tumbuh dalam cinta, walau jalannya berbeda, adalah kekuatan paling indah yang bisa kamu miliki. Kamu tidak harus jadi anak sempurna. Kamu hanya perlu jadi anak yang tetap pulang, walau jalannya jauh berbeda. Dan mungkin cinta sejati bukan tentang menyamakan langkah, tapi tentang tetap menggenggam tangan meski berjalan ke arah yang berbeda.